Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kolaborataan pertemuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kayak biasa kita mengawani buhan pian di Ahad Kamarian ini kulalah. Dan hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 bertepatan lawan Hari Raya Waisak tahun 2026 lah. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tahun 2026. Salam hangat penuh kedamaian gesan umat Buddha yang merayakan tahun ini, Lydia lah. Bujur banget. Semoga berkah. Dan hitungannya lah kita akhir-akhir ini lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Waisak, dan esok hari Senayan itu perayaan Hari Sakti Pancasila Jua. Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila Jua. Nah, kolaborataan di Habar Banua ini habar nang diulah gasa bubuhan pian dengan bahasa Banjar kulala yang dimana kita menyampaikan habar-habar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Nah, selain menyampaikan habar gesan bubuhan pian kulala, kita juga ada sesi dialog santai atau berbincang wan narasumber yang hari ini kita hendak mengangkat tema mengenai mamilah ratik matan rumah. Ini penting benar nih. Buju benar. Penting benar. Karena memang hitungannya memang jadi masalah banyak universal bahasanya lah. Memang sampah ini jadi PR perhatian benar ibaratkan karena dikelola dengan bujur. Baik itu pang jadinya kena kejadian kayak di wadah kita habar-habar sebelumnya sampai ratik atau sampah itu limpar sampai ke karta-karta. Makanya penting benar tema dialog pada hari ini semoga bermanfaat yang kita beratkan karena terutama cara kita memilah sampah mulai dari rumah Lydia lah. Nah, kalau gesan buhan pian yang penasaran di edisi Habar Banua hari ini dia Habar Banua selengkapnya. Tetap bersama dengan kami di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaborataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaborataan kita di sini ada beberapa habar yang disampaikan. Yang pasti habar nang penambahan ini kita soal apa tuh Garang? Nah, habar nang penambahan ini kulalah ini berkaitan lawan Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah Lydia lah. Jadi kulalah ada habarnya mengenai Masjid Al-Jihad Banjarmasin itu menjadi wadah penyembelihan hewan kurban paling banyak di Kalimantan Selatan pada Hari Raya Haji tahun ini Lydia. Tujuh benar. Jadi habarnya di sini ada sebanyak 104 ikung lawan 3 ikung kambing habarnya nang disembali. Jadi jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi 104 ikung sapi wan 3 ikung kambing Lydia lah meningkat setiap tahunnya. Jadi habar selengkapnya gasan kula seberataan. Di Hari Raya Haji atau Idul Adha 1447 Hijriah, seberataan proses penyembelihan tuntung dalam sehari di Hari Raya kedua Idul Adha hari Kamis tadi. Pada tahun ini, jumlah hewan kurban di Masjid Al-Jihad Banjarmasin meningkat, yakni sebanyak 104 ikung sapi, wan 3 ikung kambing. Sementara tahun tadi berjumlah 93 ikung. Gasan mempercepat proses, panitia menyiapkan 2 alat marabahakan sapi wan 6 mesin penatak tulang. Selain itu, sekitar 60-an tenaga ahli khusus disiapkan. Gasan proses pelapasan kulit, wan 500 tenaga relawan umpat dilibatakan. Dalam proses penyembelihan, panitia juga memastikan seberataan tukang sumbalih nang baisian sertifikat juru sumbalih. Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat, mengatakan panitia menyiapkan pengolahan limbah penyembelihan yang sudah bekerja sama dengan instalasi pengolahan banyu limbah IPAL Kota Banjarmasin. Sementara itu, pembagian daging kurban kainannya memakai bakul one paper bag sebagai pengganti kantongan plastik. Gasan pendistribusian, panitia sudah menyiapkan 10.000 kupon. Sebanyak 8.400 kupon dibagiakan kalawan bobohan nang bekurban, sementara sisanya gasan warga sekitar, jemaah, wan panitia pelaksana. Panitia juga memastikan apabila daging kurban masih bersisa, maka pacang dibagiakan kalawan masyarakat umum nang belum mendapatkan kupon. Sebagian lainnya pacang disimpan gasan kegiatan di berbuka puasa sunnah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin.
Nah, berataan mah himungnya lah kabarnya hari ini atau tahun ini banyak orang nang makin berkurban walaupun dalam kondisi perekonomian kita yang masih kurang bagus, tapi alhamdulillahnya niat orang gasan berbagi khusus berkurban semakin meningkat. Bujur Bana, selain itu juga tadi cara pembagiannya pun juga makin berkembang di dia lah. Wah ini pembagiannya pakai bakul kabarnya, mengurangi sampah plastik ya lo. Makin bagus gasan lingkungan, wan juga bermanfaat gasan warga yang menerimanya Lydia lah. Nah kita lanjut ke kabar yang berikutnya, ada kabar apa lagi Lydia? Nah jadi kabarnya di sini gasan perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Banjarmasin ini menghimbau nih khususnya gasan para panitia kurban, amunnya membarasihi atau membuang bekas-bekas kurbannya itu jangan ke sungai karena tuh tadi bahasanya kan berbahaya. Bujur, jadi kada cuma memperhatikan kayak apa menyembelihnya, tapi juga kayak apa setelah menyembelihnya Lydia lah. Jadi kulala langkah ini itu sebagai cara atau gasan memutus potensi penyebaran penyakit zoonosis nang berbahaya gasan manusia atau masyarakat sekitar ya, terutama di area pemotongan kurban Lydia lah. Lydia harus lengkapnya gasan kula seberataan. Pemerintah Kota Banjarmasin memberi perhatian serius kalawan pengelolaan limbah hewan nang disembelih di Hari Raya Haji. Masyarakat diminta supaya kada lagi membuang darah hewan kurban atau rarapayanya sambarangan terutama ke sungai. Marga, limbah kurban nang kada dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit nang menular matan hewan ke manusia. Sisa darahnya masyarakat diminta membuangnya ke lubang atau wadah khusus. Imbah dikubur, lokasi bakurban harus diberi cairan disinfektan atau dihamburi kapur supaya mencegah infeksi. Sementara, sisa bekas kuturannya warga kawa mengolahnya menjadi pupuk nang bermanfaat gasan pertanian. Dengan penerapan tata kelola limbah nang bujur, diharapkan kawa umpat mengurangi wan mahilangakan angka penyebaran penyakit zoonosis di masyarakat. Nah, kalau tadi kabar mengenai cara atau mungkin himbauan ke masyarakat setelah atau sesudah atau sehabis Lydia lah penyembelihan hewan kurban supaya jangan membuang limbahnya ke sungai. Apalagi kita nih kota 1000 sungai Lydia lah. Seberatan kita dari sungai itu kan kita harus menjaga sama-sama hitungannya supaya dapat nyamannya. Sama-sama kita menyelamatkan satu sama lain. Benar. Nah, kalau kita masih ada kabar gasan buan pian pada edisi Habar Banua hari ini. Jika gasan buan pian penasaran lawan kabar berikutnya, tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar.
Nah, kula berataan boleh pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula tadi kita sudah menyampaikan habar-habar seputar Idul Adha lah. Bujur. Nah, kita beralih pulang ke habar yang selanjutnya. Nah, ini pun juga masih habar tentang atau mengenai suasana Idul Adha tahun ini Lydia lah. Jadi kulala ini terutama di Pasar Pekauman Gesambuampian yang mungkin tinggal di daerah situ Lydia lah. Semalam pas Hari Raya Idul Adha atau 1447 Hijriah Hari Raya Haji, itu warga rame banar di Pasar Pekauman Banjarmasin Lydia. Jadi habarnya Li karena ada hari raya biasanya di rumah itu pasti bermasakan. Macam-macam soalnya masakannya. keluarga tuh berdatangan gak hari rayaan. Jadi habarnya lah marga ini nih warga nih bakal jalan gak bata tukar keperluan pedapuran atau bata tukar bumbu nang sudah jadi. Nah jadi nang kayak apa raminya atau suasana di pasarnya kulala pas warga nih bata tukar kita iti bersamaan gasan buhan pian seberatan. Matan pantauan TVRI di lapangan, antrian panjang terjadi di lapak nang bajual bumbu siap jadi. Warga Hakun Haja mengantri supaya mendapat berbagai bumbu masak, seperti bumbu jadi masak habang, kari, rawon sampai karandang. Asnamia, salah seorang penjual bumbu mengaku, omset penjualannya meningkat dibandingkan hari biasa. Meski permintaan tinggi, inya memastikan harga bumbu masak jadi di wadahnya tetap stabil. Gasan harga jual bumbu siap jadi di harga 60.000 sakilo gasan sabarataan jenis bumbu. Nang manukar kalau memilih sesuai permintaan, mulai 5 sampai 10.000 rupiah. Irfan salah seikung nang bata tukar lebih memilih bumbu jadi, maraga praktis wan murah. Tingginya minat masyarakat kalawan bumbu jadi ini marga lebih murah, terutama gasan mengolah daging kurban. Nah, kalau tadi kabarnya kita melihat langsung kayak apa raminya berjualan bumbu di Pasar Pekauman Banjarmasin. Kada cuma berjualan rame, tapi yang bertukar pun makin rame. Terutama pas Hari Raya Idul Adha Lydia lah. Bujurnya harganya tadi orang simpel tinggal menggawi, harganya pun masih masuk di kantong ya. Karena jadi aja ya kalau. Macam-macam bang tadi lah bumbu rawon, bumbu kari, rame tinggal gawi. Nah, habis kita beralih pulang ke kabar nang selanjutnya. Ini masih seputar momen perayaan Idul Adha, nih khususnya di Kota Banjarmasin. Jadi kabarnya di sini ada puluhan motor hias nang meramiakan jalan Kota Banjarmasin. Nang habarnya ini diadakan di dalam pawai betakbiran malam Hari Raya Haji 1447 Hijriah. Bujur banar nih kesan kula mungkin nang melihat semalam ada malam rami banar itu orang bakuliling Lydia lah macam-macam motor hiasnya. Bahkan banyak kreasi bubuhan peserta nang berhasil menjadi perhatian ribuan warga saat dalam acara itu Lydia lah. Nah kayak apa kemeriahan wan keramiannya ini dia kabarnya kesan kula seberataan. Puluhan kreasi motor hias meramiakan sepanjang jalan Kota Banjarmasin dalam pawai takbiran Hari Raya Haji. Bermacam motor hias dengan kreasi bermacam lampu ditampayakan. Ada motor nang berdekor Ka'bah, sapi kurban, sampai ada nang maulah masjid matan botol plastik bekas. Pemakaian bahan matan barang bekas ini sekaligus menjadi wujud sosialisasi gasan masyarakat. Pentingnya pengolahan rati kewan menjaga kebersihan lingkungan. Beragam kreasi unik ini berhasil memikat perhatian ribuan warga nang menghibaki jalan di sepanjang jalur bubuhannya pawai. Dimulai matan halaman kantor Wali Kota Banjarmasin sampai ke kawasan Brigjen Hasan Basri, wan Jalan Ahmad Yani. Kemeriahan pawai ini umpat menarik perhatian warga luar daerah. Di antaranya Selma Yulita, warga Matan Binuang, Kabupaten Tapin, nang mengaku hanyar panambayan menyaksikan pawai ini. Inya sing haja datang ke lawan kawannya supaya kawan melihat langsung. Kada terkaji habar kisah orang haja lawan kreativitas bubuhan peserta. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, pawai takbiran ini sudah menjadi bagian tradisi di Banjarmasin wayah menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Haji. Sini berterima kasih kalawan antusias warga nang sangat tinggi dalam menghadiri wan menyaksikan pawai ini. Sementara sisi keamanan, PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rain Krisman Siregar mengatakan, selawas kegiatan pawai berlangsung, situasi berjalan aman wan kondusif. Sebanyak 300 personil gabungan mengamankan jalannya acara serta mengantisipasi dampak lalu lintas nang pacang ditimbulkan.
Melalui pawai takbiran malam Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan selain sebagai bentuk syiar Islam, kegiatan seperti ini kawa menghidupkan bahasa Banjarmasin sebagai kota yang religius dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kula tadi raminya beritanya Lydia lah. Dan lu setuju benar di akhir statement tadi bahwa acara kayak tadi bukan cuma meningkatkan atau menampilkan syiar Islam Lydia lah, tapi juga tentunya dengan menghidupkan bahasa tentunya sebagai kota yang religius dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal Lydia lah. Setuju benar. Itu Bang Rami benar lah. Macam-macam ornamen ada yang dari bekas limbah sampah botol-botol. Kreatif ya. Setuju benar mah Himung Wanal. Semoga hitungannya budaya ini nih menjadi gasan kita seberataan tradisi lah ya, dan jadi kita di tahun Dudi karena bisa juga mengumpati lagi. Ini kalau bisa umpat di mobil juga ya. Umpat lah nih di mobil semua lah. Umpat di kendaraan aja mengumpati. Nah, jadi kula-kula nang habis ini masih ada nang hendak lalu. Ada lagi kabar nang kita sampaikan, tapi ada nang hendak lalu satu mat. Jadi jangan kemana-mana kula lah, tetap tonton terus Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan kita masih ada beberapa kabar lagi nang hendak disampaikan. Nah, kabar nang selanjutnya ini sekalinya nih kelakuan oknum tapi oknum kok anakan. Jujur, kita dari tadi menghabarkan tentang Idul Adha, sekarang kita beralih ke kabar yang berikutnya ini mengenai balapan liar yang ditindak oleh pihak berwajib Lydia lah. Jadi ini merespon banyaknya pengaduan masyarakat pula lah, Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru itu memperketat penjagaan di kawasan Jalan Bandara Hanyar, Kota Banjarbaru Lydia. Setuju benar, karena lo setuju lah di daerah situ tuh kartaknya tuh mining benar, habis itu lebar atau ligar loh, jadi memang kayak potensi gasan kekanakan tuh jadinya balapan liar di situ tuh. Nah, jadi kabarnya di sini kulala langkah ini nih gasan mengantisipasi kekanakan balapan liar karena dari balapan liar itu berbahaya. Selain kadar resmi kekanakan nih banyak yang hitungannya ngebut-ngebutannya belum tahu itu tuh bahaya kadanya. Lawan ulun pernah mendapati bubuhannya tuh kada behelm. Nah, bahaya banget. Sudah ngebut kada behelm, nauzubillah mennya kecelakaan kan gawi seberatan juga. Jadi nang kayak apa kabarnya kulala kita itiba samaan gasan buhan pian seberatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kelakuan kekanakan anu, Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru melaksanakan pengamanan one patroli di kawasan Jalan Bandara Hanyar. Langkah ini diambil gasan mengantisipasi aksi balapan liar
nang rancak digawi uli sajumlah kakanakan anu wayah kamarian. Petugas managasakan, kawasan Jalan Bandara Hanyar merupakan jalur vital wan akses utama menuju bandara. Kanitur Jawali Satlantas Polres Banjarbaru Ibda Heriadi mengatakan, selain menjadi titik bakumpul, petugas rancak menerima laporan melalui call center 110 terkait balalajuan kendaraan secara ilegal yang membahayakan pemakai jalan nang lain. Penjagaan ketat ini diharapkan kawa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan memberi rasa aman gasan masyarakat. Pihak kepolisian juga menghimbau orang tua supaya lebih mengawasi aktivitas anak buahnya supaya kada terlibat balapan liar. Nah, keleberatan kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya. Jadi kabarnya di sinilah Gesen merawat ingatan. Jadi kabarnya di sini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kalimantan Selatan atau Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan ini merayakan atau melakukan aksi damai. Ini mana itu Gesen memperingati kejadian Jumat Habuk. Bujur, dan aksi ini kulalah itu sebagai peringatan gasan sabarataan supaya fanatisme politik kada memecah belah masyarakat lagi wayah pelaksanaan pesta demokrasi. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula sabarataan. Dimulai dengan aksi berjalan batis atau Long March, ratusan mahasiswa matan berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menghibaki kawasan Lambung Mangkurat di muka Hotel A Banjarmasin. Sambil berjalan, bubuhan massa membentangkan sejumlah spanduk ganal nang berisi narasi tagas supaya menolak lupa wan sejarah Jumat Habuk. Aksi bertajuk merawat ingatan ini menjadi bentuk perlawanan supaya masyarakat kada melupakan sejarah nang pernah terjadi. Pas sampai di titik aksi, massa melanjutkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi, serta doa bersama sebagai simbolik atas duka mendalam gasan ratusan korban yang meninggal dalam tragedi 29 tahun yang lalu. Massa juga menggawi aksi menabur kambang di atas keranda hitam. Koordinator aksi Muhammad Arifin menegaskan, rekam jejak ini harus terus diingat sebagai catatan buruk dalam sejarah karasmin politik di Banjarmasin. Dirinya berharap kejadian ini kada tak ulang, wan meminta masyarakat supaya kada terpecah belah marga fanatik politik. Jalannya aksi ini mendapat pengawalan ketat matan pihak kepolisian. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan sebanyak 200 personel disiagakan di 2 titik aksi. Sidin mengapresiasi masa mahasiswa, marga seberataan rangkaian aksi berlangsung aman, lancar, wan damai. Kejadian Jumat Habuk merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi tanggal 29 Mei tahun 1997. Gisangan masa kampanye antar partai politik berujung ke perkelahian ganal nang membakar pusat perbelanjaan serta ratusan korban jiwa di kota Banjarmasin. Nah, kula tadi kita sudah mengitihi nang kayak apa aksi dalam memperingati Jumat Habuk tuh tadi. Hitungannya alhamdulillahnya di wadah kita nih walaupun rancak bahasanya ada demonstrasi tapi aksi-aksi nang kayak itu alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang nang sampai bertumburan karena alhamdulillah budaya kita tuh cinta damai. Bujur benar. Dan kula kita sudah menyampaikan seberatan kabar di edisi Kabar Benua pada hari ini. Habis ini kita hendak pandaran santai kayak kita di awal tadi kita hendak membahas mengenai memilih atau memilah ratik matan rumah bersama narasumber kita yang akan hadir pada hari ini dia lah. Semoga penasaran lawan dialog kita pada hari ini, tetap lambun kami berdua di Kabar Benua. Jangan supan berbahasa Banjar.
Nah, kolaboratan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan tadi kita sudah menyampaikan habar-habar yang terjadi semingguan ini di Banua kita. Nah, amun kolaboratan hanya tergabung, hanya sawat maitihi TV, hendak tahu apa habarnya? Kau buan pian langsung itihi atau tonton di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Bujur banget. Dan juga kita hari ini membahas tema yang paling penting Lydia lah. Ini mengenai memilah sampah dari rumah. Itu kebiasaan yang kita harapkan bisa kita kerjakan ya lo, supaya bisa berdampak bagi lingkungan Lydia. Benar, karena hitungannya ratik ini menjadi permasalahan global yang dimana hitungannya semakin bahkan bisa mencemari lingkungan, bahasanya bisa jadi penyakit. Dan itu paling salah satu cara yang paling efektif kita memilah sampah. Nah, habis itu juga kabarnya dari sampah yang bisa kita pilah ini kita bisa mendapatkan atau hasil menjadi duit. Bujur. Jadi kebiasaan baik itu akhirnya juga berbuah jadi baik Lydia lah. Nah, Gasan memandirakan tentang tema pada hari ini kulalah yaitu memilih ratik matan rumah. Sudah bergabung lawan kita narasumber kita pada hari ini. Si Dini seorang Direktur Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin lah. Ada Bapak Dr. Andes Fatur Rahman. Bapak, kayak apa kabar pian? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat, semangat. Masya Allah. Himung palah kita Himung palah. benar. Oke, ini kita membahas mengenai memilih ratik matan rumah. Pian selaku Direktur Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin, Pak. Jujur benar. Tapi Lydia sudah tahu belum soal Bank Sampah Induk, Lydia? Yang ulun tahu bank sampah tuh mungkin bank sampah aja Pak. Nah, ulun enggak. ini jadi betakun juga sebujurnya bank sampah induk ini apa dan posisinya kan ada juga nih Pak. Setahu ulun bank sampah yang ada di sekolah-sekolahan. ya, Habis itu bujur. mungkin kelurahan dengan beberapa tempat yang lainnya tuh kayak apa tuh perbedaannya tuh? Supaya kita tahu seberataan ya Allah yang Jadi bank sampah induk ini kan hanya membawahi beberapa bank sampah unit ya. Nggih. Jadi bank sampah induk nih hari ini di Banjarmasin udah 5 ada. Oh, nggih. Asalnya sebutingannya, nah yaitu bank sampah induk yang ulun mengelolanya. Masya Allah, Nah, nggih. ini bertambah menjadi 5. Kenapa jadi 5? Karena yang dilayani semakin banyak. Nah, jadi orang-orang nama milah sampah nih bertambah, ya kan? Sidin menjadi nasabah, 4 di bank sampah, ya 4 menabung sampah. Nah, jadi karena bank sampah induk ini akan melayani bank sampah unit-unit tadi, ada di sekolahan, ada di RT, Nggih. ada di kantor, Oh. nah, ada di komplek-komplek perumahan, ada juga bank sampah unit itu. Nggih. Nah, jadi bank sampah unit ini didirikan oleh masyarakat di mananya ada. Nah, misalnya masyarakat di sekitar pasar mendirikan bank sampah unit, kawa. Di sekolahan, kawa juga. Nah, ambil itu di kampung-kampung, kawa juga. Nah, ada juga di kantor-kantor. Nah, mendirikan juga bank sampah sehingga bubuhan-bubuhan pegawai itu kawa juga menambung sampahnya di bank sampah yang ada di kantor. Nggih. Nah, jadi kalau angkanya ini sudah 400-an lebih sudah. Ini bisa bertambah, bertambah terus ini. Nggih, alhamdulillah. Nah, jadi kami ini kan bank sampah induk yang ada di Banjarmasin Utara. Tapi nya mah bebas aja melayani, bisa aja di luar Banjarmasin Utara orang minta jemput, ya kita ambil sampahnya, ya kan? Nah, jadi kami ini di bank sampah induk nih ada bisi mobil. Nah, jadi motor kosan mangkut nih kan. Roda 4 ada, roda 3 ada. Nah, jadi kalau karena ada orang mau menelpon kan atau mau WA. Nah, sampah kami nah hibak sudah nah. Jadi apabila kau mau ambil aja. Nah, jadi diambil lah. diambil. Nah, setelah itu diambil, ditimbang sampahnya jenis-jenisnya. Misalnya kertasnya berapa, kardus berapa, balik-balik berapa, nah, wasi-wasi berapa. Nah, kemudian yang plastik-plastik Scoopy, nah, plastik sabun, nah itu sampo kau aja dikumpulkan, ada harganya. Kenapa jadi harganya ada? Karena mbak diulah kena ini itu kawa dijadikan bahan industri. Nah, jadi contohnya botol, gelas itu kena dihancur lawan mesin dulu. Jadi serpihan, nah becurai itu nah, nah sudah becurai itu dimasukkan di karung, karena banyak tuh beberapa puluh karung. Nah, jadi dikirim ke industri, bisa di Surabaya, bisa juga dikirim oleh bank sampah induk nih ke pengepul besarnya yang tinggal mengirim aja masukkan ke kapal, nah, dikirim ke Surabaya. Jadi kena berputar bahan-bahan plastik-plastik yang sudah dihancurkan tadi, jadi bahan industri itu lalu kena datang pulang kepada kita dalam bentuk sudah jadi botol lagi. bobolik pulang. Nah, jadi ember, jadi baskom, ya kan. Nah, jadi misalnya kita nukar dispenser tuh kan ada plastiknya. Itu dari sampah-sampah situ. Sehingga kada maulah lagi
dari Uji plastik. karena plastik ini dari minyak bumi asalnya. Nah, jadi dari gas. Jadi kalau nya plastik kumpulakan, kena kasan mula plastik lagi. Didaur ulang. Daur ulang bahasa Harapnya. Nah, jadi inggih. itu ada unit yang ada langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Nggih. Bertamu masyarakat karena masyarakat datang ke bank sampah unit. Bank sampah unit ini karena diambil oleh bank sampah induk. Sampahnya tadi Inggih. hanya ditimbang, nggak ada harganya. Inggih. Nah, Berarti jadi itu. malah hitungannya bak sampah induk ini yang melayani unit-unit yang tersebar di Iya. masyarakat. Misalnya ulun orang awam nang hendak mencoba gasan memilah sampah, habis itu hendak menjual. Kira-kira mennya ulun taparak nih adanya induk, ulun langsung ke induk secara pribadi kawal apa? Boleh juga. Boleh. Nah, jadi ini kan bukan pegawai-pegawai nih kan Nggih. di Pemko nih kan. Nggih. Wajib kalau nya bisa tabungan sampah. Inggih, inggih. Nah, ada juga yang langsung ke bank sampah induk, kami layani juga. Ada juga datang ke bank sampah unit, ada juga di bank sampah unit Kalabau, misalnya di Pemko itu. Nah, ada juga ke situ. Nah, kena Kalabau menelpon pulang, diambil oleh kami, ada harganya. Jadi misalnya satu pickup itulah ditimbang, kena ada kertas, ada kardus, ada plastik, ada macam-macam tadi. Bisa aja harganya 750.000 nilainya tadi. Nah, jadi kan jadi tabungan pegawai. Dari ini orang itu umpat semuaan. Nah, pegawai umpat, warga umpat juga, ya kan? Nah, lalu misalnya kanak-kanak di sekolahan umpat juga. Jadi kalau semuaan warga ini umpat, memilah sampah dan memilih-milih sampah, maka sampah ini berkurang, ya kan? Kada bingung Kadang bertumpuk terus sampah ini, ya kan? Sampai ke kartak-kartak limpar. Nah, jadi kenapa? Jadi ada orang kau memilah? Nah, karena pertamanya mau, ya kan? Lawannya sudah tahu, oh ini kalau sampah dikumpulkan nih, kemana mantar? Nah, kalau di kompleknya ada bank sampah, antar ke bank sampahnya. Iya, iya. Di kantornya ada bank sampah, dibawa ke kantor, dia rapi aja. Karena sampahnya sampah kering misalnya, Nggih. sehingga rapi. Jadi kada berbau, kada ngalih, ya kan? Misalnya kardus diikat rapi, ya kan? Kertas-kertas dibuat di, masih ada kantongan, body bag kan, tuh ngarannya apa dari kain tuh, ya kan? Iya. Kan kalau dipakai kali-kali tuh, Nggih. ya kalau kada sekali aja bisa kayaknya pakai pulang. Jadi akhirnya kita bisa mengurangi sampah tadi. Lalu bisa daur ulang tadi jadi. Nah, Dan hitungannya kita bisa dapat duit juga apalah dari iya, situ. jadi kalau nggak ada tahu, kau betakun. Kalau buka IG sampah, ketik sampah keluar enam tuh. Banyak Sampah ini ya kan. Nggih. Tinggal betakun ini nah, ulun ada sampah nah kayak apa nih? Hendak kemana kau bawa nih ini? Nah, ya kan. Masih diarahkan malah. Iya, Jadi jadi artinya bank sampah baik induk atau nang unit pun malah ibaratnya cabang-cabang ini sudah tersebar di mana-mana, Iya. malah bahkan di sekolah pun lah sampai ratusan sudah malah. iya. Nah, kalau kita berpandar tentang memilah ratik dari rumah nih Pak, Iya, atau iya. matang rumah, kira-kira dari segi kebiasaan nih, Pian yang sudah bergerak di lapangan, malah jadi direktur bank sampah induk sejauh ini, Iya. kayak apa Pak kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat Banjar soal memilah sampah mulai rumah nih Pak? Apakah udah banyak nih warga yang kayak itu, atau ternyata masih perlu digaungkan lagi nih Pak sampai Ya, jadi ngarannya melajarin terus menerus. Gimana? Kada bampihan kita, Nggih. ya kan. Misalnya ada RT mana mengiau, kami datangi, kami kisahkan, ya kan. Oh, nak itu kajar. Muka itu mau wae kajar daripada terbuang ada ke karun jar. dapat duit nih. Daripada ke sungai jar, pulang. Nah, Nggih. ada nang kayak itu, ada juga nang model ngalibana aku nih begawe aja macam. Nah, tapi kan kalau pengalaman orang-orang nang kau mau melihat sampah nih, karena ini ada kemauannya itu umpat juan kayak orang. Nah, jadi umpat kayak orang kada hendak kalah lo nang lain jar. Ya umpat jualan jar. Sekalinya pas sudah dikumpul-kumpulkan, di hati tabungannya 150.000. Oh, lumayan Jar. nih. Ayo jangannya dibuang nih jangan jadi apa-apa. Mau dikumpulkan, ada juga aja jadi duit jar. Biar kesan nukar ibaratnya nukar bumbo kata itu kisahnya. Wah nukar bumbo ya kan. Amun anu menukar mie kawa juga. Sama dapuran malah. Iya, jadi itu akhirnya orang merasa, oh ini pang manfaatnya ya kalau sudah memilah sampah tadi. Lah ini hatinya himbong kan. Jadi jadinya biar duitnya halus tapi kan ulun kawa umpat kayak orang juga membersih kota nih ini. Ya kalau walaupun di rumah sampah ada lagi masuk ke wadah sampah ya kalau. Nggih, bujur. Nah, soalnya kalau mangkut wadah sampah ini karena tercecer di gerobak di mana-mana kan. Ya, nggih. Kalau dikumpulkan di rumahnya, jadinya harus digawinya otomatis. Jadi kalau misalnya ada gelas mineral ya kalau masukkan wadahnya. Oh iya.
ada undangan, sudah tahu ya kalau pakai lewat sudah seminggu, masukkan kertas, ya kan? Misalnya ada pulang ada nuker sabun, ya kan? Berarti ada yang habis kan? Nah habis tadi masukkan di wadahnya pulang. Karena bilanya ada jadwal penimbangan bank sampahnya kan ada setiap hari yang unit nih, seminggu sekali misalnya. Hari Sabtu orang libur sore, ya kalau, nah orang tuh kawa datang ke bank sampah, ya kan? Jadi yang sudah dikumpul-kumpulkan tadi masing-masing dibawa ke bank sampah, ditimbang, PIC tabungannya. Jadi kan sudah diisi tabungan tuh biar 5.000 ibaratnya. Tapi ada juga nang sekali 1.000. Oh my. Tang di mana wak sampah men? Sekalinya kemanakannya mantari. Tadi sama keluarga juga. Iya jadi rupanya si Din tuh ikam cuma nak ke rumah om jar, rumah paman jar. Jangan ingat membawa kardus kertas ke apa kah? Kalinya kayak itu artinya menularakan. Sekalinya kemanakannya tahu juga. Ulu penabung sorongannya aja. Baik kesan suka gitu. Iya, jadi itu jadi ditularakan, dikisahkan ya kan, dibawahi. Akhirnya semakin banyak. Dan ini apalagi di tiap kampung ini, setiap RT ini ada agen 3R ngarannya. Nah, tugasnya itu melajari memilah sampah. Mana nang baharaga? Nah, kayak apa sampah ini supaya berharga baik. Kayak gelas mineral tuh kan kalau dipotong cincin kan ada cincin atasnya tuh. Atasnya tuh ini. Menjadi 5.000 sekilo. Wah. Amun kali dipotong 2.500 ya. Itu Pak. Jadi jar acil. Bang ulun potong jar. Ulun sambil menghadangi iwak nasi masak jar. Ulun potong jar. Nah, jadi ada warga yang merasa ini kada mau beban nih. Ya kalau kada mau ulah nang ngalih, kada ya kan nyaman aja. Karena hari-hari kita nih mungkin ada plastik itu di rumah. Hari-hari ada kertas-kertas di rumah ya kan. Hari-hari ada belek. Tadi haraya. Bujur. Dari orang balik wadah balik. Habis isinya. Baru usah disimpan nih baliknya itu. Ya kan diisiran genang biasanya. Baik ditimbang kan. Karena balik ini kawasan Betagar ya nak. Bujur Daripada Betagar jadi duit. Nah jadi ada apalagi aluminium. Panci misalnya bungkas. Tambali sudah, kadang kau juga. Buncus ya. Sudah umurnya dah. Timbang ya bang sampah. Sekilo 9.000. Ini, berarti ya kan? panci itu yang paling larang lah sampai 9.000. Aluminium. Ambil itu minyak jelantah. Apa juga? Jar kita tuh minyak kulanjar. Minyak kulanjar. Nah, minyak kulanjar itu kumpulkan di botol. Seliter 4.000. Daripada dibuang ke sungai, iwak limpanan, ya lah. Apa aja iwak ini minyak ya lah. Udah sakit mata aku jiwa. Nah, jadi baik dikumpulkan di botol, di jerigen, antar ke bank sampah. Amun sampah 5 liter pian beh. Ayo 5 kali 4.000. Sekali. Nukar minyak pulang. Ini sekalinya sampai nang hitungannya minyak bakas pun bisa juga didaur ulang lagi, Uma. Nah, wah ini pulang ada harganya. Asalnya kan ada nih. Yaitu kemasan kopi itu nah, plastik kopi tuh. Kumpulkan aja sekilo sudah bisa 700 rupiah. Yang plastik itu apa? Plastik. Kantongan plastik bisa juga. Karena itu menjadi bahan baku untuk pengganti batu bara, RDF ngarannya. Nah jadi plastik itu kan di crusher, mesin. Nah karena itu dikirim ke pabrik semen, dikirim ke PLTU. Jadi karena PLTU kada semuanya batu bara dibakar, sebagian adalah RDF tadi. Berarti kan kita ada potensi. Jadi pembakarannya karena standar, jadi kada mau mengganggu asapnya segala macam. Nah jadi ini, jadi hari ini karena ada agen-agen di kampung-kampung, nah bubuhannya tinggal dicari ya RT misalnya RT 12 di Sungai Jingah. Siapa agennya? Oh ibu ini. Datangnya kayak mana bu? Nah kami ngumpulan sampah. Siap jarinya. Intinya sudah nyaman ini Pak. Nah kolaborataan pinarami kita lagi berpindiran. Nih habis ini masih ada lagi anak ulun takunakan nih menarik nih. Bisa jadi energi terbarukan dari ratik atau sampah tuh tadi. Tapi kulai ada hendak lalu setumat habis ini intinya kulala tetap tonton terus. Tunggui kami jangan kemana-mana, tetap tonton terus kami di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar.
Nah, kolaborator masih lawan buhan kami di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Kita masih memandarakan tema yaitu memilah ratik matan rumah wan Bapak Fatur Rahman di sini, Lydia. Bujur benar. Nah, tadi kita sampai hitungannya ratik plastik ini bisa potensi dan hitungannya lagi direncanakan jadi energi terbarukan lewat PLTU tadi Pala. Nah, itu kayak apa tuh Pak kisahnya tuh Pak? Nah, jadi kan bahannya itu styrofoam bisa, kantong plastik bisa. Ada yang ngarannya itu multi layer. Itu adalah berbagai jenis kemasan yang halus-halus. Kopi, ada kemasan-kemasan minuman yang set-set itu kan. Lalu kemudian kemasan sabun-sabun refill, isi ulang, permen. Itu bisa dikumpulkan. Nanti dihancurkan dengan mesin ya, di Banjarmasin ini kan ada beberapa unit kan untuk penghancuran itu, lalu dikumpulkan dan itulah dikirim nanti ke pusat-pusat pengolahan energi tadi, bisa untuk power plant ya, atau pembangkit listrik lah kalau bahasa kita itu. Nah, jadi karena ada harganya. Nah, karena PLTU itu kan batu baranya menukar. Nah, sama aja ini ditukarnya juga plastik dari ngarannya RDF, Refuse Derived Fuel. Jadi bahan bakar dari plastik yang dia mempunyai kalori juga. Nah, jadi kayak batu bara kan ada kalori 7 ada ya kan sama. Nah, jadi dengan cara itulah maka plastik yang asalnya kada ada harganya, wih ini ada harga. Jadi berharga. Ya kan? Artinya hampir semuaan sampah ini ada harganya. Jadi nang ada berharga apa? Pempas, siapa menukari? Yang sudah dipakai, benarnya banyak ya kan? Nah, mohon maaf misalnya pembalut ya, semuanya itu ya, ada tisu-tisu toilet misalnya ya kan? Nah, itu saja, itu aja lagi nang dibuang. Sementara nang organik kan sudah ada caranya, masing-masing rumah. Apalagi karena di Kota Banjarmasin ini masing-masing RT di RW itu ada pengolahan sampah organiknya. Jadi ada drum-drum mengumpulkannya. Jadi organik nasi basi, soan situ. Iwak ke malam. Masuk kan? Ya kalau dipanasi gara-gara lagi udah 2-3 kali mana sih masuk situ. Nah, jadi cara-cara itu sudah dikembangkan. Nah, sehingga organik ini bisa dikelola dengan baik. Karena organik ini kan kalau lihat tumpukan sampah tuh lah. Organik ini nang mau udah hancur nih nah. Itu 45% lebih. Yang organik nih yang dari rumah tangga. Nah, selebihnya itu tidak ada kertas, ada plastik, ada besi, ada macam-macam tadi kan. Nah, termasuk ada jelantah juga ya kan. Nah, termasuk misalnya orang menukar intalo tuh 5 rak lah. Nah, raknya nih itu lah. Wadahnya itu orang kongin tahu tadi juga dia. Jadi itu ada harganya juga. Sehingga kada lagi dulu kan dicucol gitu. Rasa lama kabut kampungan malah. Nah, jadi ini sebetulnya kan banyak cara supaya kita ini umpat juga. Makanya orang berpartisipasi ya Allah. Jadi dengan kayak itulah kota ini berhasil. Ya Allah. Banua ini berhasil ya kan. Karena kadang ngalih sebujurnya. Jadi ulun manakuni sudah acil-acil ya kan. Paman-paman, udah ada junang kekanakan. Kadang ngalih ada sekalinya. Nah, buktinya nah jauh tabungan ulun ya. Banyak. 250 sudah ya. Jadi model bokoyo-jonya ya kan. Nah, jadi ada yang menjadi pendapatan masyarakat, ada yang jadi energi. Jadi kan semua itu bisa dijalankan semuanya sehingga kita, karena dimanapun di dunia ini untuk memproses sampah itu harus dimulai dengan pemilahan tadi, memilih tadi mulai rumah. Lawangnya ada di situ. Iya, di mana aja di Jepang kah? Nah, di Jepang tuh orang memilah antar kalau inya nih bayar. Kalau dua di kita nih orang mau memilah, dibayar. Jadi orang bingung kayak pertujar caranya. Nah, Pak, ini melihat penjelasan Pian tadi Pala bahwa ternyata sistem di daerah kita ini sudah bagus nih Pala, tersusun seberatan dari induknya, ada unitnya juga, ada sistemnya juga, ada bidang-bidang pengolahan juga dia lah. Tapi penglihatan lu nih Pala mungkin sejauh ini kenapa gerakan-gerakan milah sampah mulai rumah ini mungkin sampai sekarang masih kurang nih Pak, warga yang mengkonsistenkan gerakan itu Pak. Ya mungkin sekali dua kali ada nih kayak mulai tinggi peminatnya untuk milah sampah, tapi pas mungkin bahari minggu bebulan kemudian kurang pulang minatnya. Makanya ada gebrakan baru lagi, hanya ada pula minat itu muncul. Kenapa Pak kira-kira Pak? Jadi kan ini sebenarnya kan ada modelnya tuh tahapan-tahapan atau pas-pasannya ya kalau sebelumnya ini kan orang mengenalkan, ya kalau memahami. Sosialisasi Pak. Ambah itu membuktikan bahwa bahwa itu kau digawe ya kan,
Jadi ketika masyarakat nang lihat lapisan manakah? Nggih. Jadi kalau yang mau menggawi bisa, kan itu dulu yang kita ingin buktikan. Nah ini sudah dibuktikan dan itu bisa dilakukan. Nah yang berikutnya inilah Mbak ini ini sudah mulai ada aturan-aturan anyar di Pemko. Misalnya hendak dikeluarkan aturan, jadi nang dibuang ke TPS itu residu. Nah residu tadi sisanya. Tadi kali Pempes buang aja. Walaupun ulun sudah mulai Pempes itu jadi pot kembang. Ya kan? Oh iya, nah yang itu kan gelnya. inovasi ya kan? Inovasi ya kalau karena ada seratnya masih bisa dicampur dengan air semen kan? Urea malah Iya, jadinya. tetapi kan dengan ada aturan ini maka karena gerobak dilihati, amun di dalam gerobak itu masih ada kardus, masih ada kertas HPS, masih ada botol-botol. Berarti ini kan kalau membuang residunya tuh, membuang bahan yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi karena itu akhirnya karena setiap kampung, setiap RT ini mau kada mau warga memilah sampah. Lewat aturan tadi Pak. Lalu kemudian Pemko ini kan mengangkat agen-agen. Agen 3R itu artinya agen yang bisa melajari kayak apa memilah sampah, kayak apa mendaur ulang, kayak apa mengumpulkan. Nah, kami dari Bank Sampah Induk sudah melatih juga buat agen-agen ini. Nah, jadi bila pian hendak jadi agen mengumpul sampah, Bank Sampah Induk siap menjemput. Jadi kan agen ini kan bingung juga ya, pemangkut banyak banget juga karung-karung. Tapi karena dijemput dengan armada angkutan Bank Sampah Induk, wah jadinya lebih ringan. Ini kita menunggu, ini sudah mulai jalan ini. Nah ini sudah hampir ya, ada yang 4 bulan, 5 bulan agen-agen tadi bekerja sudah. Ada sudah agen-agen yang menelpon Bang kepada kami, Pak ini jar kamu, ibaknya sampai kami sudah jar, ayo lah hadangnya, kami ambil di sana. Nah, staf ulun kan langsung berangkat ambil. Sudah diangkut ketawa sih dia. Ulun jadi hendak bertakun lagi Pak Ai, sepahatian, sepetahuan ulun nih, Bank Sampah itu salah satu program atau terobosan yang sudah lawas pala. Bahkan setahu ulun ada salah satu bank sampah yang di Minyak Kada Salah di Karangpaci itu sudah umurnya sekitar 12 tahunan. Cuman bahasanya yang ulun tahu nih kayak bank sampah ini nih dari dulu tuh, mohon maaf mungkin kayak itu aja masih belum hitungannya sampai membawakan dampak yang sampai masyarakat nih seberataan sadar, seberataan harus sama-sama bank sampah. Nah hitungannya ulun melihat Bapak tadi hitungannya mengedukasi masyarakat dan lain-lain, hitungannya jadi masyarakat yang tadinya kada tahu jadi tahu, habis itu sadar gasan memilah sampah akhirnya mengirim juga nih ke bank sampah. Nah habis itu berarti kan di sini ada sosok Bapak sebagai tokoh yang hitungannya mendedikasikan diri gasan melajari masyarakat. Menurut Bapak nih kira-kira faktor ketokohan dalam gerakan hitungannya bank sampah ini mempengaruhi bahasanya kayak pengetahuan masyarakat atau minat masyarakat lah pada dalam memilah sampah dan hitungannya dalam mendistribusikan sampahnya ini ke bank sampah atau kayak apa nih Pak? Jadi kalau di kami kan relawan ya. Nah, jadi karyawan ini kan terus berjalan bergerak terus kan. Akhirnya kan mulai diadopsi oleh atau diambil lah oleh pemerintah ya kan. Misalnya agen itu, wah ini kan diberi insentif oleh pemerintah. Sebulan 500.000 ya kan. Tapi jumlahnya kan ribuan lebih orangnya. Ya kan, memang artinya anggarannya serius nih. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup kan. Nah lalu ada juga trainernya. Diberi insentif juga, trainer ini melatih tadi. Warga, melatih bubuhan agen, melatih segala macam. Selain kami juga. Karena fungsi bank sampah itu ya pertama dia mengedukasi. Yang kedua mendampingi bank sampah unit. Yang ketiga itu adalah membantu tadi pendistribusian, mengangkut, karena agar harga sampah itu bagus, ya kan. Nah sehingga Bank Sampah Induk nih dia berhubungan misalnya kami dengan industri ada, dengan pengumpul besar ada, ya. Sehingga sampah ini memang bergerak juga harga ini, Banu naik, Banu turun. Nah bulan semalam HPS itu 1.700. Nah ini pindah berturun 1.500. Karena bisa naik ulang, bisa 2.000. Jadi itu karena ini kan semakin banyak barangnya, ya kalau bermurah. Karena pindah berkurang, bernaik kan kayak naik turun juga malah. Berarti hitungannya selain fasilitas yang diberi oleh pemerintah, fasilitas dan pendamping itu wajib benar berarti supaya bola masyarakat ini bisa umpat gerakan ini. Supaya pada hitungannya karena musim-musiman keramian, karena sudah ada musim lagi orang koler lagi. Bujur. Nah ini kayak terasa Pak kita sudah ada di ujung acara. Rami banget kita pandir masalah ngaratik atau memilah sampah nih pala. Tapi mudah-mudahan kita berharap semuanya warga, khususnya warga di Banua Kulala itu bisa menerapkan kebiasaan baik
baik, yaitu memilah sampah mulai rumah ini, Lydia. Bujur. Nah, sebelum kita tutup Bapak, mungkin ada izin Bapak selaku yang hitungannya orang yang memang sudah menjalani bank sampah ini, kasus menghandle unit, adalah harapan atau himbauan Bapak gasan kula-kula berataan ini supaya hitungannya umpatan juga. Bujur, silahkan Pak himbauannya Pak. Jadi bank sampah ini di Banjarmasin ini kan mulai tahun 2008, 2009 mulai sudah tuh. Nah, karena itu perjalanan ini kan harus diikuti terus oleh masyarakat semua. Apalagi kan pemerintah ini sangat serius ya untuk memilah sampah dari rumah. Karena kan kalau kita lihat dia ada peraturan pemerintah ya, dari undang-undang sampah, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, berarti aturan itu sudah ada. Ya kan? Yang harus terus diingatkan adalah kayak apa nih umpatin semuaan. Ya lah. Apa himbauannya itu Pak? Nah, jadi karena itu mulai hari inilah memilah sampah tadi. Jadi memilah sampah itu mulai hari ini, jangan isuk ya kan. Mulai hari ini ya intinya jangan ditunda lagi malah. Amunnya kada wah ini kapan lagi. Upat nah kayak orang juga kita ini mencintai kota kita, mencintai kampung kita ya kan, mencintai lingkungan kita di RT kita nih ya kalau dengan memilah sampah. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa ya ilmu hari ini dari kita, dari Bapak juga, Bapak lah, dan kita juga mengucapkan terima kasih pada Kulas Beratan yang sudah menonton pada hari ini ya. Akhirnya karena sudah di penghujung acara, kami hendak pamitan ke Bu Hanpian. Jadi Gesam Bu Hanpian jangan lupa saksikan terus Habar Banua setiap hari Ahad lah jam 5 sore di TVRI Kalimantan Selatan. Ulun Lani pamit. Ulun Lydia pamit mewakili seberataan kru TVRI Kalimantan Selatan. Mintari mau nyiapin ada salah kata atau hitungannya kurang maksimal dalam menyajikan program hari ini. Dan kami mengucapkan sampai jumpa di Habar Banua. Jangan sepan berbahasa Banjar.